Kang Diki, Ya, gimana nih Teh? sebelum kita mulai acara ini, Ya. boleh ya aku kasih pantun dulu? Oh, ada pantun, silakan. Gimana Teh? Baik deh. Tapi tolong dicakapin boleh ya? Boleh, boleh. Nanti kita semua di sini boleh. Pada saat Teteh bilang pantun, kita semua bilang cakep. Siap? Boleh, silakan. Ada rumah berjejer 8. Cakep. Semuanya dihuni Sultan. Cakep. Itu sudah menunjukkan jam 8. Cakep. Saatnya dimulai kegiatan. Cakep sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya masih kurang semangat nih Teh. Betul Kang Diki. Aku coba kasih pantun juga deh ya. Ada opak digoreng hangat. Yang jawab banyak tapi sayang kurang kompak. Coba Teteh yang tanya. Coba ya Kang ya, Silakan. dengan suara perempuan ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, Lumayan untuk lah ya. memulai pagi pada hari ini supaya semua di sini semangat, saya ada sedikit tagline. Kalau misalkan di sini kita berbicara PIT 2023, semua bisa berkata bersama kita bisa. Siap? Kita coba. PIT 2023 bersama kita bisa. Boleh tepuk tangan semuanya. Baiklah peserta hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah kita dapat hadir dalam keadaan sehat dalam acara PIT Kolaborasi PDUI Jawa Barat dan PDIAI Jawa Barat tahun 2023. Ya, dengan tema The Role of Professional Organization, Educational Institution, and Collaboration of Health Workers in Creating a Healthy Scientific Update. Baik, tentunya bertempat di auditorium Profesor Dr. P.A. Surjadi MA, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Dan tentunya kegiatan hari ini diselenggarakan secara hybrid. Baik ada yang offline, adapun ada juga yang secara online. Betul Kang Diki. Dan kegiatan PIT 2023 ini sekali lagi berkolaborasi antara PDUI Jabar dan PDIAI Jabar. Dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 28 Juli sampai dengan 31 Juli 2023. Baik, betul sekali. Teh, kayaknya dari tadi kita berbicara tapi belum perkenalan nih. Tak kenal maka tak sayang, kayaknya tak kenal kita kenalan yuk. Boleh. Perkenalkan Bapak Ibu hadirin Dokter Umum sekalian. Perkenalkan saya Diki dan juga rekan saya Riza Amelia. Tentunya kita di sini akan memandu seluruh rangkaian acara hingga 3 hari selesai ya, seperti Betul, itu. Baik, tentunya untuk Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI merupakan sebuah organisasi perhimpunan yang berada di bawah naungan Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia. PDUI hadir sebagai organisasi profesi bagi dokter umum Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk menghimpun segenap potensi dokter umum, meningkatkan mutu profesi dokter umum, meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan dokter umum. PDIAI Jawa Barat sendiri merupakan organisasi tingkat daerah wadah berhimpunnya profesi apoteker Jawa Barat. Ikatan melalui pengurus telah berkomitmen menjadikan naskah asasi dan aspirasi anggota sebagai fondasi utama organisasi. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan ikatan, dengan moto PDIAI Jawa Barat, Apoteker Jabar Motekar, modern, terbuka, kolaboratif, adaptif, dan responsif. Baik, betul sekali ini Teh. Tentunya setelah beberapa tahun ke belakang kita di sini sempat vakum ya Teh. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19. Dan tentunya alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kembali untuk PIT dan kebetulan hari ini berkolaborasi bersama PDIAI Jawa Barat. Tentunya kegiatan ini tidak akan sempurna tanpa dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya apa aja Kang? Di antaranya ada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Kemudian dan Klinik Utama Mata Prime muncul. Maaf sekali lagi. Dan kepada Klinik Utama Mata Prime Bandung, Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon,
Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Pindad, kemudian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, Berliko Mulia Farma, PT Bella Parahyangan Investindo, Bio Farma Group, Kimia Farma Laboratorium dan Klinik, Kimia Farma Laboratorium dan Klinik, Prodia, Omron, Kalbe Farma, Bandung Coffee Shop, Pocari Sweat, dan PT Radian. dan ada satu lagi adalah dari Cermin Dunia Kedokteran atau CDK. Baik Kang Diki, sebelum beranjak ke acara inti, Ya. kami akan sampaikan susunan acara hari ini. Betul. Kegiatan hari ini sepenuhnya akan diisi dengan materi Kang Diki. Betul, yang dimana materi pada hari ini terisi dari 4 atau terbagi menjadi 4 sesi ya Teh. Betul. Ya, nanti di akhir sesi baru akan dibuka diskusi. Mari tidak berlama-lama, kita masuk pada sesi yang pertama. Sesi pertama akan dipandu oleh moderator Dr. Dani MKes. Mari kita sambut bersama, inilah Dr. Dani. Baiklah, mohon izin Dok Dani, sebelum dimulai acara kita bacakan CV terlebih dahulu ya Dok. Baik, di sini saya ingin membacakan untuk CV dari Dr. Dani. Untuk nama lengkapnya adalah Dr. Dani MKes. Untuk tempat tanggal lahirnya Jakarta, 25 bulan 7 tahun 1973. Untuk emailnya marcelo.dani.dd@gmail.com. Untuk statusnya sudah menikah ya Dok? Baik, untuk pendidikan umumnya, pertama adalah pendidikan profesi dokter di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian program pasca sarjana atau S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pajajaran. Kemudian pendidikan dokter keluarga atau PDKI. Dan untuk pengalaman kerjanya ada banyak sekali, di antaranya ada staf IKM Universitas Kristen Maranatha, dokter praktek RSGM, kemudian dokter praktik YDSP, dan dokter praktik Duta Kartini. Adapun untuk pengalaman organisasi dari Dr. Dani, diantaranya ada anggota ID dan juga anggota PDUI. Dipersilakan, mangga Dok Dani. Terima kasih Ibu Apoteker dan Mas Diki sebagai MC, ya, Ibu Risna. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu, adik-adik, koas, dan mahasiswa yang dimuliakan hadir di sini, kita langsung saja akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Dr. Tami Syarif, ya, SHMH, ya Dok ya. Ya, beliau akan berbicara, memberikan pencerahan kepada kita tentang berbagai hal menyangkut hukum yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa menambah pembelajaran bagi kita semua. Saya akan bacakan CV Dr. Tami, boleh ditampilkan? Atau nanti Dr. Tami katanya mau secara langsung singkat membacakan CV-nya sendiri karena waktunya tidak panjang loh ya. Jadi tolong dimanfaatkan, nanti akan disusul dengan apoteker, pembicara apoteker kita yang cantik dengan cara daring. Oke, kepada Dr. Tami tidak berpanjang lebar, mangga dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Dani. Selamat pagi teman-teman semua. Saya diminta untuk berbicara. Tadi kalau Dr. Dani sebutkan terlalu luas ya, tapi akan dipersingkat. Materinya adalah khususnya untuk rekam medis elektronik. Seperti kita ketahui bahwa rekam medis elektronik ini kita sudah harus mulai menjalankannya di tahun 2024 ya. Kemudian juga saya diminta untuk berbicara tentang artificial intelligence. Apa implikasi hukumnya dengan menggunakan AI tersebut. Ya, kita mulai ya, hasil rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Mengapa di primer? Karena ini berhubungannya dengan dokter umum. Ya, slide. Nah,
kita lihat undang-undang yang peraturan pemerintah yang terbaru adalah tentang 2022 nomor 24 tentang rekam medis. Kita berbicara di sini rekam medis, tetapi sebagian besar isinya adalah tentang RMA. Ya. Nah, kita akan nanti kalau kita membandingkan dengan yang konvensional, ya, kita akan ada perbedaan-perbedaan yang cukup berarti. Ya, slide. Nah, ini adalah pengaturan hukum RMA dari awal, ya, yaitu dari mulai adanya Undang-Undang ITE. Sejak Undang-Undang ITE, maka semua bukan rekam medis, ya, tapi semua aktivitas yang berhubungan dengan elektronik itu pasti akan kenanya ke Undang-Undang ITE. Ya, semuanya akan sampai ke sana. Ya, slide. Nah, ini anatominya RMA ini Permenkes 24 2022. Ini anatominya seperti ini, ya. Ya, slide. Kita cepat saja. Ya, kita ketahui bahwa saya ingin mengulang saja bahwa hubungan hukum antara pasien dengan fasilitas kesehatan, ya, bahwa ada seorang filsuf Locke, dia menyebutkan bahwa manusia itu punya 3 hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak melanjutkan kehidupan, dan hak untuk memilih. Artinya apa? Kalau saya sakit, saya punya hak apakah saya mau berobat atau tidak. Kalau mau berobat ke siapa? Dokter siapa? Mau ke dukun boleh nggak? Boleh. Itu adalah haknya dia. Itu adalah hak dasar. Nah, ya slide. Pada waktu seorang pasien pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu klinik, rumah sakit, atau dokter praktek mandiri, maka terjadi 2 hubungan. Yang pertama adalah hubungan sosial. Ya. Hubungan sosial ini akan melahirkan peristiwa sosial. Peristiwa sosial ini yang kita kenal dengan etika dan moral. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan hukum. Hubungan hukum ini akan menimbulkan peristiwa hukum, dan inilah yang kita kenal dengan perjanjian terapeutik. Nah, dari perjanjian terapeutik ini keluar hak dan kewajiban. Nah, untuk bisa mengetahui hak dan kewajiban, apakah seorang dokter sudah menjalankan haknya dengan benar atau tidak, maka bisa dilihat adalah dari rekam medis. Karena itu rekam medis ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena ini menjadi bukti hukum apakah dokter sudah melakukan kewajibannya dan haknya dengan baik. Ini adalah bukti hukum. Jadi kalau misalnya nanti terjadi atau tuntutan pasien kepada dokter, maka yang bisa menyelamatkan Anda, yang bisa menyelamatkan atau justru mencelakakan dokter adalah rekam medis. Ya, karena itu rekam medis sangat penting. Rekam medis ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Ya, dulu waktu zaman saya praktek masih muda itu rekam medis itu pasien datang nggak pakai rekam medis. Ya, hanya bahkan mungkin di kertas atau di buku biasa. Tapi sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Ya, slide. Nah, ini saya mau bacakannya di pasal 3, ya, bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib hukumnya menyelenggarakan rekam medis elektronik. Jadi bukan rekam medis saja. Peraturan yang baru menyebutkan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Nah, apa fasilitas pelayanan kesehatan itu? Yaitu tempat praktek mandiri, puskesmas, klinik, dokter, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang hubungannya dengan dokter umum, maka ini praktek sore Anda di rumah, ini juga wajib menggunakan RMA. Ya, slide. Nah, kewajiban menyelenggarakan rekam medis juga berlaku bagi vaskes yang menyelenggarakan telemedicine. Ya, saya tidak tahu. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi telemedicine, ya. Nah, kalau Anda pilih itu, maka Anda juga wajib menggunakan RMA. Slide. Nah, ini adalah kapan RMA. Ini saya akan singkat saja, ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang RMA itu sama dengan kita berbicara tentang rekam medis yang konvensional. Beda-beda tipis lah gitu, ya. Jadi kapan sih rekam medis itu mulai dijalankan begitu, ya? Yaitu sejak pasien masuk sampai pulang dirujuk atau meninggal. Jadi rekam medis itu harus mulai dari pasien Anda terima sampai pasien itu pulang, kalau memang pulang, atau kalau pasien itu meninggal. Ya, jadi RM itu menjadi satu kesatuan.
Ya. Nah, siapa yang boleh menyelenggarakan? Unit kerja tersendiri. Ini kalau kita bayangkan, kalau di praktek mandiri, siapa nih unit kerjanya siapa, gitu ya? Boleh nggak sih staf saya? Boleh saja. Yang penting dia punya tugas dan tanggung jawab yang ditunjuk oleh Anda. Ya, wajib pelayanan kesehatannya. Nah ini tadi sudah ya. Nah, yang penting lagi adalah menyusun SPO penyelenggaraan RME. Kalau di rumah sakit, di klinik, di puskesmas itu nggak aneh ya. SPO itu hal yang keharusan. Bagaimana kalau di praktek mandiri? SPO-nya kayak gimana sih? Kan saya sendiri yang ngerjain gitu ya. Nah, jadi kalau Anda nanti menyelenggarakan RME, ini cari provider yang bisa menyusunkan SPO ini. Ya, supaya Anda nggak usah pusing-pusing bikin kayak gimana SPO-nya, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini PR buat kita, ya. Mungkin ini bisa PR buat PDUI sebetulnya ya. Kalau nanti kita lihat kepentingan dari RME. Mengapa? Karena SPO ini menjadi penting. SPO ini adalah bukti apabila kita terjadi satu permasalahan hukum. Mana sih SPO-nya? Anda menjalankan ini. Kalau di praktek kedokteran sih SPO ini udah hal yang biasa. Sekarang SPO untuk menyelenggarakan rekam medis juga perlu SPO. Ya, slide. Nah, RME ini nanti akan diatur dalam bentuk pedoman. Nah, yang menjadi masalah sampai sekarang ini pedomannya belum ada. Kita tuh sekarang udah di bulan 7 ya, bulan 8 ya, besok udah bulan 8 ya. Sementara ini tahun 2024 udah berjalan, berarti kita punya waktu cuma tinggal berapa bulan lagi ya? 6 bulan lagi, sekitar 7 bulan lagi, tapi ininya belum ada pedomannya. Ya. Bisa kebayang gitu ya. Ya, slide. Nah, ini, PSE ini adalah penyelenggara sistem elektronik ya. Jadi kalau kita bilang gampangnya kali vendor gitu ya. Nah, untuk membuat aplikasi ini siapa? Bisa bikin sendiri, bisa pakai punya pemerintah, kementerian juga membuat, atau bisa pihak ketiga. Tinggal Anda pilih. Yang gampang katanya punya pemerintah, free. Ya, cuman kalau banyak sekali, kebayang ya, mungkin tidak terlalu ya kalau terlalu padat gitu ya. Saya bayangkan itu di Indonesia itu ada berapa puluh ribu dokter yang akan menggunakan. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin sendiri, monggo. Anda mau pakai pihak ketiga, silahkan. Cuman ada syaratnya. Kalau Anda mau menggunakan yang pemerintah punya, Anda tinggal mengajukan permohonan. Kalau Anda mau bikin sendiri, boleh, tapi didaftarkan. Anda mau pakai punya vendor, biar pihak ketiga, biar gampang. Boleh, tapi Anda cari vendornya ini siapa? Yaitu vendor yang terdaftar di kementerian. Jadi ini hubungannya jangan mau Anda dibohongin. Misalnya ada vendor datang, aplikasi ini sederhana nih, murah dan sebagainya, mudah dipakai. Ternyata dia nggak terdaftar di kementerian. Ini akan jadi masalah. Ya, slide. Nah, apa sih RME ini? Ya, slide. RME ini dia akan meregistrasi pasien, distribusi dan sebagainya. Ini proses administrasi semua ya. Ini harus dilakukan kalau Anda menjalankan RME. Karena itu nanti kalau Anda cari vendor untuk RME, PSE untuk RME, Anda cari yang semudah mungkin. Jangan cari yang ngejelimet. Kenapa? Karena kan ini untuk rumah sakit, bukan rumah sakit ya, untuk klinik, untuk praktek mandiri ya. Mungkin pengolahan data informasi ini mungkin tidak terlalu penting. Ya, kalau beda dengan kalau rumah sakit atau puskesmas sangat penting ya. Kemudian pengelolaan biaya ini kalau misalnya Anda ikut BPJS ya. Anda dokter BPJS, nah ini juga penting di sini ya. Lalu penyimpanan dan sebagainya. Ya, slide.
Ya. Nah ini ingat ya, dilakukan oleh perekam medis. Jadi berarti sekarang Anda harus punya staf perekam medis. Tetapi ada peraturan lagi bahwa nggak perlu rekam medis boleh. Tetapi orang yang pernah dilatih. Nah barangkali ini juga satu challenge buat PDUI ke depannya. Barangkali kita bisa melakukan satu pelatihan kerjasama dengan Formiki untuk melatih staf-staf kita nih yang di rumah nih, atau mungkin Anda sendiri mau dilatih, bagaimana sih sebagai untuk melakukan ini semua. Ya, slide. Ya, slide langsung aja. Nah, ya kita masuk satu-satu ya sebetulnya ya. Nah, registrasi ya, ini proses. Oh ini pengolahan data informasi. Nah ini bagaimana mengkode kalau rumah sakit itu kalau BPJS itu pakai coding ya. Tapi kalau klinik kan sistemnya kapitasi ya. Kapitasi itu tidak hubungannya dengan dengan codingan ya. Pokoknya dibayarnya berapa ya. Cuman Anda ada satu kewajiban untuk melaporkan ke pemerintah lewat satu sehat ya, sehingga di sana itu akan menggunakan kode-kode. Jadi Anda juga harus tahu kalau di praktek mandiri mah kodenya kan mungkin nggak terlalu banyak ya. Berbeda kalau di rumah sakit kan kodenya banyak sekali ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti pengklaiman BPJS, kalau ada teman-teman, saya nggak tahu ini teman-teman ada yang jadi dokter kesmik nggak di rumah sakit. Itu kan bisa diagnosa pertama dengan diagnosa kedua itu bisa kalau diketukar aja itu biayanya bisa ketukar juga ya. Misalnya sekarang ini penyakit jantung dengan ginjal, mana dulu nih? Diagnosa utamanya jantungnya atau ginjalnya? Kalau misalnya ini contoh ya, kalau ginjalnya pertama baru jantung misalnya klaimnya 5 juta. Tapi kalau misalnya jantung dulu baru ginjal mungkin klaimnya 7 juta misalnya. Ini harus pintar-pintar bagaimana Anda mengatur pengkodean tersebut. Tapi nggak boleh bohong. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ya slide. Nah, kode sistem tadi ya. Oke, slide. Nah, sekarang penginputan data untuk klaim. Nah, ini kalau penginputan data untuk klaim ini adalah kalau Anda klinik. Kalau klinik berbeda dengan praktek mandiri ya. Kalau klinik nanti pasti ada kode-kode klasifikasi rumah sakit karena klinik biasanya lebih advance ya dibandingkan dengan praktek mandiri. Ya, slide. Nah, penyimpanan data digital. Nah, ini Anda harus punya server dan ada satu persyaratan yaitu bahwa itu harus disimpan di 2 server. Kenapa? Itu sebagai backup. Ya, kebayang ya. Praktek mandiri, kalau dulu mah ya begitu simple gitu tuh ya. Tapi sekarang kok ngejelimet banget gitu ya kira-kira. Terus kebayangin ini servernya tuh harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan data dan sebagainya. Kalau untuk rumah sakit, untuk klinik puskesmas oke, tapi kalau untuk praktek mandiri gimana? Tapi nggak ada pengecualian tuh bahwa praktek mandiri boleh nggak ada ini itu nggak ada, artinya Anda tetap harus ikut ya. Ya, slide. Nah, penyimpanannya tadi ya, penyimpanan itu yang saya bilang harus punya backup system ya. Nanti ada audit lagi. Ya, slide. Ya, slide. Nah, penjaminan mutu. Nah, ini harus ada audit lagi RME. Jadi kalau Anda nanti pilih vendor, cari yang auditnya adalah menyatu dengan vendornya. Misalnya, Anda bikin perjanjian dengan dia setiap setengah tahun sekali dilakukan audit. Auditnya audit apa? Audit audit bahwa tidak ada kebocoran data dan sebagainya. Ya. Kebayang ya dokter sekarang jadi harus pintar IT gitu, kebayang. Saya gaptek, tapi saya mencoba mempelajarinya dari segi hukumnya. Artinya apa? Kegaptekan saya itu harus bisa diminimalisasi, yaitu dengan apa ya? Dengan nanti bagaimana bikin aturan hukumnya, bagaimana bikin kerjasamanya dengan vendor. Kenapa? Supaya saya selamat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi urusan teknologinya serahkan ke orang lain,
tapi kita menjaganya dengan aturan-aturannya. Ya, slide. Nah, transfer isinya ini harus di pengiriman data rekamedik dalam rangka rujukan kepada Vaskes yang lainnya. Nah, bagaimana? Karena nanti akan menjadi satu ya. Semua data itu dari rumah sakit, dari pasien, dari dokter itu semua akan masuk ke punyanya pemerintah. Jadi nanti bisa ketahuan nih, oh ternyata di Bandung Barat ini kebanyakan sakitnya apa? Hipertensi misalnya. Kemudian di Bandung Timur kebanyakan penyakitnya DM misalnya. Bandung Selatan penyakitnya kebanyakan tahun ini DBD misalnya, kira-kira seperti itu. Ini tujuannya adalah seperti demikian. Ya, slide. Nah, perlindungan data pribadi. Nah, ini penting ini ya. Mengapa? Jangan sampai, kan sekarang ini kan sering banget ya, bocor data gitu ya. Nah, yang penting adalah kita kan nggak ngerti nih. Data pasien kita ternyata bocor gitu. Siapa yang ngebocorin? Kan bisa di kita, bisa di kementerian, karena kita mentransfer ke kementerian, atau bisa juga data ini bocornya di perjalanan. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Kita harus bisa bikin perjanjian kerjasama dengan vendornya lagi tadi. Ya, jadi apabila terjadi satu kebocoran, siapa nih bertanggung jawab? Bagaimana kita mengauditnya dan sebagainya dan sebagainya. Memang ini belum kejadian. Sekarang ini kan belum kejadian karena tahun 2024 kita harus mulai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan 2024 bulan pertama itu Anda menjadi salah satu korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita kan tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu kan? Ini satu contoh. Ini saya alami sendiri pada waktu pertama kali keluar Permenkes tentang rekam medis. Di situ disebutkan bahwa rekam medis itu dibuat dan dilengkapi segera setelah setelah kita melayani pasien. Kebetulan waktu itu saya datang ada pasien, saya udah curiga ini pasiennya nggak sakit tapi rada aneh lah gitu tuh ya. Saya udah curiga. Ternyata dia keluar dari tempat praktek, 5 menit kemudian dia masuk lagi ke tempat saya dan dia mengatakan gini, mana rekam medisnya? Karena katanya dokter harus bikin rekam medis. Iya, kita tunjukkan aturannya. Segera setelah melakukan pelayanan kepada pasien. Artinya apa? Tidak perlu saat itu kan? Nah, jadi banyak jebakan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi nanti Anda harus melihat vendornya yang bagaimana bisa melindungi data pribadi pasien yang kita periksa. Ya, slide. Nah, ini bertanggung jawab loh. Vaskes bertanggung jawab untuk pemalsuan data. Kita kan nggak tahu nih. Kemungkinan saya punya staff, gitu ya. Saya punya staff. Kalau dulu kan kita nulis sendiri di buku, gitu ya, di rekam medis kita. Mungkin kalau sekarang udah elektronik, Anda bisa serahkan ke staff Anda. Hati-hati, ini juga bisa disalahgunakan. Ya. Lalu bagaimana membuka aksesnya? Siapa saja yang boleh buka akses? Karena apa? Nanti kan kalau udah jadi RME, itu registrasi dengan pemeriksaan kan biar cepat, mungkin registrasi oleh staf di depan gitu ya. Kalau dulu kan daftar ya, sekarang. Nah, ini aksesnya bagaimana? Jadi Anda juga harus punya bagaimana cara mengatur akses siapa saja yang boleh mengakses rekam medis pasien Anda. Ya, slide. Ya. Nah, isinya milik ini mas sudah dari dulu memang ya, bahwa rekam medis itu adalah isinya milik siapa? Berkasnya punya Vaskes, isinya punya pasien. Ini kan yang ngebingungin dari dulu ya. Rekam medis itu isi rekam itu punya pasien. Tapi berkasnya itu punya Anda, punya dokter, punya rumah sakit, punya klinik. Nah, kalau dulu itu jelas pernyataannya. Bahwa pasien boleh diberikan dalam bentuk resum medis.
Sekarang itu udah bukan rekam medis, tapi rekam medisnya itu udah boleh diberikan. Nah ini Anda bayangin gitu ya. Ini kan bahaya gitu. Kalau biasanya rekam medis kan banyak bolongnya ya. Kalau Anda kerja di rumah sakit, mungkin ada dokter jaga di rumah sakit sini, Anda kan banyak bolongnya itu kadang-kadang. Kalau bolong, itu bisa ketahuan itu. Ya. Jadi karena apa? Yang diberikan itu sekarang bukan pada waktu pasien pulang nih, kalau misalnya klinik nih, Anda buka praktek mandiri saja. Kemudian saya berobat ke Anda, saya bilang, dok saya minta rekam medisnya. Anda harus kasihkan, karena itu milik dia. Kalau dulu Anda bisa memberikan resumnya, oh hari ini tanggal sekian keluhannya pusing, diagnosanya sefalgia, dikasih obatnya paracetamol, titik. Kalau sekarang udah nggak bisa, semuanya segelondongan itu harus diberikan. Karena peraturan mengatakan bukan rekam, bukan resum. Ya, ini harus berhati-hati ya. Ya, slide. Nah, kerahasiaan. Ini rahasia juga harus diperhatikan ya. Kadang-kadang kan kita nggak mau ngebocorin ya, siapa sih yang mau ngebocorin? Tapi kan staf kita kan sering tuh, kadang-kadang suka nanya, si ibu itu tadi berobat apa sih gitu tuh ya? Itu kadang-kadang si staf kita kan dia kan nggak ngerti, dia ngomong, oh ibu ini sakit biasa, dia mah udah biasa kontrol kencing manis setiap seminggu sekali misalnya. Itu berarti udah membocorkan rahasia. Ya, padahal yang ngebocorin bukan Anda, tetapi itu menjadi tanggung jawab Anda. Ya, jadi harus hati-hati. Slice. Nah, hak akses tadi ya. Siapa sih yang boleh membuka tadi komputer rekam medis itu? Ya, harus ada SOP-nya. Jangan sampai nanti Anda terkena. Ya, slide langsung. Ya. Nah, wajib dijaga rahasianya. Siapa yang menjaga? Semua. Jadi pimpinan Vaskes ini tanggung jawab loh. Walaupun misalnya kalau Anda punya klinik, Anda menjadi penanggung jawab klinik, yang membocorkan staf Anda, tetap yang kena itu tanggung jawab ada di pimpinan. Ya, oke, slide. Nah sekarang rekam medis boleh dibuka nggak sih? Boleh. Untuk siapa saja? Slide. Nah, ya semua aja. Nah, kalau dulu itu rekam medis itu boleh dibuka itu hanya untuk dua hal ya. Pertama adalah dengan izin dan tanpa izin. Sekarang juga masih sama. Dengan izin, tanpa izin. Nah, kalau dulu tanpa izinnya itu, dengan izinnya itu dengan izin pasien cukup. Kalau sekarang ini izinnya siapa? Ke menteri. Anda bisa bayangin ya. Nih ya. Tidak atas persetujuan pasien. Ini nih masuknya. Ini itu harus berdasarkan izin dari kementerian ini. Ya, bisa bayangin kalau rumah sakit mau bikin audit medik, klinik mau bikin audit medik itu sekarang harus bikin izin dulu ke kementerian. Kalau dulu mah enggak, ini sekarang pakai izin dulu. Ya. Jadi inilah perbedaannya ya. Kemudian kalau misalnya juga harus hati-hati. Anda tahu kasus yang ini di Jakarta tapi sekarang udah diselesaikan. Yang wakil Menteri Dalam Negeri ya kalau nggak salah, yang menuntut rumah sakit Pondok Indah kalau nggak salah, yang 23M itu karena anak entah selingkuhannya entah gimana lah, punya anak lah gitu kurang lebih, kemudian dia melaporkan, meminta pengakuan anak ini dari bapaknya. Itu kenapa? Karena apa? Karena kita tidak pernah dokter atau rumah sakit atau klinik itu kita begitu percaya saja dengan pasien ya. Padahal pasien itu hamil misalnya gitu ya, kita tidak tahu bapaknya siapa, lalu dibuatkanlah surat keterangan bahwa pada hari ini telah lahir
seorang bayi dari pasangan nama suaminya dan nama istrinya. Padahal apakah Anda yakin bahwa suaminya itu adalah bapak dari ini? Belum tentu. Ya kan? Ini jadi berhati-hati ya. Ya, slide. Pelepasan hak isi rekam medis. Ini penting kalau nanti insurance, asuransi. Ya. Asuransi. Anda dokter terima asuransi. Prudensial atau apa sajalah. Udah mau mengklaim, kan harus dibuatkan, kan Anda buatkan surat klaimnya ya, mengisi surat klaimnya. Anda boleh nggak mengisinya? Seperti apa? Berarti Anda harus minta izin dulu ke pasien bahwa karena di situ ada diagnosa. Kalau diagnosanya cuma demam berdarah, tifoid, kalau ternyata Anda menulis di situ diagnosanya HIV, itu kan problem, ya, karena belum tentu diganti oleh insurannya, tapi dia sudah tercemar namanya, karena sekarang HIV kan masih dianggap penyakit tabu ya. Jadi Anda harus berhati-hati ya. Ya, slide. Nah, jangka waktu penyimpanan 25 tahun. Kalau dulu cuma 5 tahun dan 10 tahun, sekarang 25 tahun. Kenapa? Karena RME itu bisa disimpannya di cloud. Ya. Jadi nggak perlu lemari besar gitu ya, kurang lebih ya, kira-kira 25 tahun ya. Ya, slide. Nah, ya slide. Nah, sorry sebelumnya. Nah, ini ketentuan lebih lanjut tentang RME ini pedoman. Pedomannya ini sampai sekarang belum ada. Jadi memang kita juga bingung ya. Kita harus tahun 2024 sudah harus ada, tapi pedomannya aja belum ada sampai sekarang. Ya, slide. Nah, sanksinya apa sih sanksinya? Sanksinya adalah sanksinya berupa ini nih, administrasi, teguran, rekomendasi dan sebagainya. Ya. Oh, kalau gitu tadi bicara dengan dokter Dadan, ini nggak ada sanksinya, kalau gitu diabaikan bisa gitu ya, kurang lebih ya. Kira-kira seperti itu. Benar nggak? Secara langsung jawabannya betul. Sanksinya administrasi. Itu sanksi apa? Sanksi pada waktu Anda tidak menyelenggarakan RME. Tapi apabila terjadi kasus nih, misalnya pasiennya meninggal, Anda dituntut. Di pengadilan akan melihat Anda pakai RME, tapi Anda enggak, Anda juga salah. Ya. Sanksi ini adalah sanksi penyelenggaraannya saja. Jadi kalau Anda nggak mau pakai RME, ribet gitu ya. Ya nggak apa-apa. Sanksinya paling ditegur kalau ketahuan. Tapi apabila terjadi kasus, Anda nggak bisa bilang, kan boleh. Nggak RME juga. Nggak bisa. Begitu ada kasus, ngomongnya udah lain lagi. Ya. Jadi, ya mohon maaf dok, waktunya 10 menit lagi yang tinggal diskusi. Ya. Makasih dok. Ya, slide. Nah, ini ya, seluruh Paskes harus menyelenggarakan paling lambat 31 Desember. Artinya apa? Tanggal 1 Januari 2024 harus sudah RME. Celakanya lagi apa? Ininya berlaku 1 Januari 2024, tetapi pada saat ini mulai berlaku, yang ketentuan yang lamanya sudah dicabut. Jadi artinya apa? Dari tanggal ini sampai nanti Desember itu, Indonesia kekosongan hukum rekam medis. Ya, nggak ada ketentuannya mana yang mau dipakai. Ini sudah dinyatakan dicabut, tapi ini belum berlaku. Ya, ini kekosongan hukum. Ya. Kalau ada oknum dalam tanda petik yang mau memanfaatkan ini sangat bisa. Jadi harus berhati-hati ya. Kekosongan hukum itu bukan berarti aman ya. Kekosongan hukum itu bisa mencelakakan. Harus berhati-hati. Ya, slide. Sudah selesai ya. Nah, ini kan ya 31 Agustus 2022. Artinya mulai 31 Agustus 2022
sampai dengan nanti 23 Desember 2023 ini kekosongan hukum untuk RME. Ya, bingung ya. Inilah Indonesia. Slide. Slide. Nah, apa sih diringkaslah kira-kira ya? SPO kalau Anda mau menyelesaikan RME ini nggak usah banyak-banyak, cukup aja ini. SPO ini, dan SPO ini. Ini kalau Anda bikin ini yang sesuai dengan ketentuan. Mau lebih dari ini, monggo. Tapi setidaknya Anda harus punya itu. Ya, ini nggak usah. Slide. Terima kasih. Saya lanjutkan satu lagi dengan AI. Ini hanya sebentar, paling 5 menit. Yang AI, Pak. AI Anda tahu ya? AI ya, Artificial Intelligence. Itu sekarang semua, apa sih? Chat apa? GP chat apa itu ya. Anda sekarang kan saya udah lebih dari Google ya. Anda mau nanya siapakah Dokter Dadan? Itu nanti bisa ketahuan. Dokter Dadan adalah gini-gini. Oh ternyata dia pernah berselingkuh waktu dia di Jepang dan sebagainya. Itu bisa ketahuan itu. Ya. Nah, sekarang rumah sakit kalau ada yang namanya mesin penjawab. Ada mesin penjawab ya. Dulu waktu saya di rumah sakit paru itu ada mesin penjawab. Apakah saya begitu masuk ditanya, apakah Anda batuk berdarah misalnya gitu ya? Ya. Lalu ditanya, apakah batuk darahnya sekian? Nada, ya. Terus gitu. Terus nanti, kesimpulannya apa? Anda harus ke UGD segera. Anda boleh Anda boleh makan obat ini dulu misalnya. Itu mesin penjawab itu sebetulnya adalah cakal bakal dari AI. Ya. Nah, apa itu AI? Adalah komputer dengan karakteristik seperti otak manusia. Jadi sekarang tinggal pencet satu, Anda tinggal pencet panas, batuk, sesak. Nanti dia akan mengolah data itu sendiri, keluar bronchopneumonia misalnya, kira-kira seperti itu ya. Berdebar, nadinya sekian, wah ini Anda harus segera masuk ke UGD karena kegawat daruratan jantung misalnya. Itu AI itu seperti itu. Sekarang sudah ada tadi saya ngobrol dengan Dokter Dadan. Anda nanti bisa beli di tempat praktek Anda, harganya nggak mahal, murah, 6 juta, sekitar 6 juta. Itu ada alat rekam jantung, alatnya sebesar ini, tempelkan saja 2 jari, kiri kanan, jempolnya, nanti keluar. Ada ST elevasi misalnya. Canggihnya. Nah, itu AI itu. Ya. Punten dokter, waktunya dok. Ya, ini saya lewat ya slide. Nah, ini kegunaannya apa ya, nanti slide. Ya, ini slide. Saya masuk ke slide terakhir aja ini ya. Kalau kalau konvensional itu ada komunikasi antara klinisi dengan penunjang, ya kan? Ini dokter kirim radiologi, ini gejalanya seperti ada TBC, tapi benar nggak sih gejalanya? Dokter tuh masih bisa konsultasi. Tetapi kalau dengan AI itu pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Alatnya, yang bikin alat, yang punya alat, atau dokternya? Ya kalau nanti Anda punya alat itu tuh ya, kalau terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab? Alatnya yang salah, yang punya alatnya, yang beli alatnya, atau dokternya yang memeriksanya? Ini menjadi ini lalu bagaimana inform konsennya? Nah, jadi dia harus berhati-hati ya kalau Anda menggunakan AI. Karena apa? Terus terang saja sampai sekarang pemerintah belum punya aturan tentang AI. Tetapi ini kita harus berpikir ke depan bahwa kalau Anda mau membeli sesuatu yang berupa alat-alat AI itu, Anda perhatikan ini. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, terima kasih. Boleh beli aplaus buat dokter kami, sungguh menarik sekali ya. Tadi rekam mediknya dan AI-nya. Dok, langsung saja dok. Di Zoom ada rekan-rekan kita bertanya. Selamat pagi dokter Tami, izin bertanya tentang rekam medik elektronik untuk di klinik kecantikan, bagaimana dok?
Karena di klinik kecantikan yang praktek dokter umum. Apakah harus pakai RME atau SPO, Dok? Terima kasih. Yang lain boleh tunggu. Silakan Dokter Tami, langsung saja. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya begini ya, klinik kecantikan itu nggak ada loh. Kalau kita bicara aturan hukum, klinik kecantikan itu nggak ada. Yang ada di Indonesia itu, menurut aturan, adalah klinik utama dan klinik pratama. Hanya dua. Ya, atau klinik khusus boleh. Tapi khususnya apa? Khusus kecantikan itu enggak ada. Anda baca, jadi kalau Anda nanti buka klinik, kemudian Anda bikin klinik kecantikan, itu hati-hati. Ya, karena, jadi tadi pertanyaan yang dari Zoom tadi ya. Mengenai mediknya, Dok. Ya, jadi ada dua hal. Anda bisa kena dua-duanya. Oke. Pertama dari kliniknya udah kena gitu ya. Yang kedua adalah RME-nya. RME-nya itu siapa? Tidak ada pengecualian. Semua klinik, semua fasilitas pelayanan kesehatan itu harus menyelenggarakan RME. Siapa yang mengerjakan? Nah itu tadi ya, kan katanya kalau klinik utama itu kan nggak boleh ada dokter umum. Ya, klinik utama kan harus melakukan kan dokter spesialis, tapi yang kerja ini kan dokter umum gitu kan kira-kira. Nah ini dilema. Karena itu makanya kalau kita hidup benar, yang nggak usah khawatir. Itu kan tadi kliniknya aja udah salah gitu tuh ya. Maka ke belakangnya pasti salah gitu tuh. Maksud saya seperti itu. Oke. Ya. Ya, terima kasih dokter. Langsung saja nih, kita kebut-kebutan Dokter Taminya sibuk mau loncat lagi ke acara yang lain. Langsung saja, boleh angkat tangan. Mau siapa saja yang di ruangan ini silakan bertanya. Mangga. Ya, silakan dokter. Ini adik kelas saya nih yang cantik nih ya. Boleh dok, dari mana nama dan ya, makasih dokter. Saya Rekendran dari Rumah Sakit di Karawang, swasta. Yang mau saya tanyakan ke dokter Tami, izin dok. Tadi disampaikan mengenai pemberian informasi untuk pasien yang asuransi. Nah, kita tahu kalau kita mau bikin asuransi kan kita juga bikin pernyataan saat kita apply untuk pasiennya ya, kita menandatangan di situ. Memang selama ini saya juga di rekam medis seandainya ada yang minta, saya akan informasikan kembali ke pasien, asuransi meminta ini. Apakah kita buat pernyataan lagi itu berlebihan atau enggak? Lalu yang kedua, ada juga dari asuransi langsung ke rumah sakit, antar institusi meminta misalnya pasiennya maaf nih meninggal atau apa untuk asuransi jiwa. Apakah itu juga kita harus menginfokan kembali apa yang akan kita berikan informasinya. Terima kasih. Terima kasih dokter dari Kawang. Boleh beli applause ya. Dokter Tani, ya. Tentang asuransi dok, mangga. Ya. Jadi asuransi ini menarik sekali. Anda harus tahu bahwa asuransi itu 3 pihak ya. Pasien, asuransi, dan vaskes. Vaskes ini bisa dokter, bisa rumah sakit, bisa klinik. Ini 3 pihak loh. Jadi tadi disebutkan pada waktu bikin asuransi itu pasien membuat pernyataan, ya kan? Bahwa dibuka. Itu pernyataannya kepada siapa? Pertanyaan saya. Itu hubungan antara pasien dengan asuransi. Dengan dokternya ada? Enggak ada. Jadi tetap walaupun sudah ada, dokter harus minta pernyataan dari pasien. Ya, terjawab ya dok ya. Jadi tetap harus minta. Dokter harus minta pernyataan dari pasien bahwa rekam medis boleh membuka isi rekam medisnya. Ya, kenapa? Karena yang seringkali agent yang bikin masalah tuh agent. Agentnya bilang dok ini sudah ada, tapi tetap Anda harus minta. Karena itu perjanjian antara rekan pasien dengan provider, dengan asuransi. Tapi tidak ada perjanjian antara Anda dengan, jadi tetap harus buat seperti itu. Oke, kata dokter Tami, dan kalau nanti ada pertanyaan,
bisa sampaikan ke panitia, nanti saya akan jawab secara WA atau email ya Dokter Tami ya. Boleh, silahkan. Karena Dokter Tami juga harus ini lagi. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ini, karena bukan sesi ini ya, pembicaraan Dokter Tami, karena di daring sana ada apoteker Yovita sedang bersiap untuk memberikan materinya. Mangga, satu lagi pertanyaan, mungkin dari koas, mahasiswa, dokter-dokter. Dokter Dadan. Oh, ada yang mau tanya, Dokter Dadan. Perkenalkan ini. Ini sekjen periode berikutnya, Dokter Dadan. Terima kasih kesempatannya, Dokter Dani. Tadi sempat terpikir ya mengenai pasien yang hamil, terus dia memberikan identitas yang belum tentu itu adalah bapaknya ya. Pertanyaan saya, apakah dengan general consent di awal itu kita sudah terlindungi, Dok? Kan di awal kan kita memberikan general consent ya, bahwa dia akan memberikan informasi sejujurnya gitu ya, dan lain sebagainya, ada banyak hak dan kewajiban disampaikan juga. Apakah kita sudah cukup terlindungi dengan itu atau bagaimana menurut pendapat dokter? Terima kasih. Ya, langsung jawab aja. Silakan. Itu tidak terlindungi. Jadi kalau saya di rumah sakit saya itu bikin SOP, bikin kebijakan bahwa khusus untuk pasien-pasien yang kehamilan seperti itu, kita hanya menyebutkan bahwa ini anak dari ibu siapa. Biasanya minta disebutin suaminya. Boleh. Dalam kurung catatan berdasarkan akta pernikahan nomor sekian bahwa ibu ini menikah dengan bapak ini, ya. Nikahnya iya betul, tapi anaknya betul nggak? Belum tentu kan? Karena kalau menurut hukum anak itu anak ibu, bukan anak bapak. Jadi bapak-bapak ini jangan GR gitu ya. Cuman di Indonesia bapak itu pegang marga gitu ya. Nah itu. Jadi harus berhati-hati ya. Jadi anak dari nyonya siapa? Kalau memang mereka minta dicantumkan nama suaminya adalah yang berdasarkan akta pernikahan sekian, hanya dasarnya akta saja gitu tuh. Tapi saya nggak tahu itu anaknya siapa, saya nggak tahu. Kira-kira itu yang baru bisa melepaskan tanggung jawab kita kalau terjadi permasalahan hukum. Ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan, monggo silahkan. Anda HP saya silahkan Anda hubungi. Ada di panitia, Dok. Oke, terima kasih. Hanya tolong HP saja ya. WA saja ya. Jangan, karena nanti WA jam 9 mungkin dijawabnya baru jam 9 malam. Oke. Terima kasih. Boleh beli close, Dokter Tami. Dokter Tami dengan sangat hormat sekali saya berterima kasih atas kesediaan Dokter Tami, dan seperti tadi janji kalau nanti ada pertanyaan boleh diajukan ke panitia. Oke. Dok, Ibu Yovita sudah hadirkah di sini? Boleh suaranya? Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ya, selamat pagi, Dok. Selamat pagi Bapak Ibu dokter dan Bapak Ibu apoteker sekalian. Halo, selamat pagi Ibu Yovita. Saya Dani yang Selamat pagi Dokter Dani. Oke, Dok, ini luar biasa nih Bu Yovita, kurikulum vita yang saya dapatnya ini English. Saya coba bacain secara singkat, boleh ya Dok? Atau dokter yang mau memperkenalkan diri langsung saja, atau boleh saya? Silakan Dok, yang enak aja. Maafkan saya kalau salah ya Dok ya. Apoteker Yovita Diana Titisari MSc. Mengenai beliau adalah fascinated hospital pharmacy with major interest in oncology medication safety, critical care, and antimicrobiologic stewardship. Deliver numerous talk and scientific presentation in various events. Published number of popular article well a scientific journal, mostly about pharmacy practice. Skill beliau adalah clinical pharmacy, interpersonal communication skill, and fluent in written and spoken English.
Dok, Dani nggak bisa bacain, nggak bisa terlalu panjang karena waktunya ya Dokter Ibu Yovita ya. Langsung saja kesempatan diberikan kepada apoteker Yovita Diana Titisari MSc. Mangga dok, mangga Bu. Baik, terima kasih Dokter Dani untuk perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu dokter dan Bapak Ibu apoteker sekalian. Terima kasih kepada PDUI Jawa Barat dan PDIAI Jawa Barat juga yang telah mengundang saya pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan, menyambung tadi ya, bahwa tadi kan sudah pelayanannya sudah dengan rekam medis elektronik dan berarti nanti ada persepan juga yang bisa dilakukan dengan electronic prescription seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang strategi pemilihan yang namanya penyedia sarana elektronik farmasi atau PSEF untuk pelayanan e-prescription Bapak Ibu dokter ataupun kalau misalnya apoteker yang bekerja sama dengan PSEF ini, bagaimana sih strategi pemilihannya. Nah, jadi sebelumnya karena di sini kan ada dua hal besar ya, ada electronic prescription dan ada juga PSEF gitu ya. Jadi kita akan coba lihat terlebih dahulu. Memang kalau berbicara seperti ini kita harus lihat dari sisi regulasinya nih. Jadi regulasi terkait electronic prescription-nya dan regulasi terkait dengan si penyedia sistem elektronik farmasi atau PSEF itu sendiri. Dan sesudah kita memahami keduanya, baru kita memahami hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan PSEF pada pelayanan e-prescription ini. Baik, ini untuk outline-nya. Jadi sedikit mengulang gitu ya, bahwa telemedicine ini untuk pengertiannya adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini kan banyak sekali ya yang dilakukan dalam telemedicine. Yang saya mau highlight di sini bahwa menurut Permenkes, telemedicine ini juga mencakup kepada pengobatan gitu ya. Jadi di sini dokter bisa menuliskan resep untuk pengobatan. Sebentar, saya izin sebentar. Mohon izin barusan menjawab telepon emergensi karena saya juga masih kerja di rumah sakit. Baik, mohon izin saya lanjutkan kembali. Untuk telemedicine ini terkait dengan pengobatan. Jadi nantinya kita akan berbicara tentang bagaimana dokter tetap bisa ya dok ya melakukan peresepan meskipun yang kita lakukan di sini adalah telemedicine. Nah, telemedicine ini sebenarnya tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya tentu saja untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Memang ide utamanya itu adalah karena kita tahu ya Indonesia ini kan sangat luas sekali. Jadi memang ide utamanya terutama adalah pada daerah-daerah terpencil. Cuman dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, kita tahu itu akan itu menjadi sebuah booster gitu ya untuk meningkatkan si proses telemedicine ini di kita. Nah, untuk penyelenggaraan telemedicine ini sendiri itu bisa dilakukan kalau menurut Keputusan Menteri Kesehatan itu adalah di rumah sakit, klinik, puskesmas, dan praktek mandiri. Nah, seperti yang sudah disampaikan Dr. Tami tadi, sama dengan rekam medis elektronik pada penggunaan atau penyelenggaraan telemedicine ini, aplikasi yang kita gunakan untuk telemedicine-nya ini dokter bisa kembangkan sendiri atau bekerja sama dengan aplikasi lain yang sudah ada. Nah, pelayanan kesehatannya sendiri seperti tadi sudah disebutkan, itu salah satunya melibatkan penulisan resep obat dan atau alat kesehatan kepada pasien sesuai dengan diagnosisnya. Nah, peresepan obat atau alkes dalam telemedicine ini sendiri dilakukan melalui penulisan resepnya adalah resep elektronik. Seperti itu. Nah, kita kembali terlebih dahulu kepada pengertian dari resep ini sendiri. Seperti kita ketahui bersama, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik ya. Jadi memang resep yang secara elektronik itu memang sudah diakui gitu ya secara regulasi. Untuk menyediakan dan menyerahkan obat ataupun PKMK ini adalah pangan untuk kondisi medis khusus ya bagi pasien. Nah, namun di dalam electronic prescription dalam telemedicine ini ada pengecualiannya. Dokter dan Bapak Ibu dokter dan apoteker sekalian. Yang tidak boleh diresepkan pada e-prescription di telemedicine adalah obat-obatan yang termasuk golongan narkotika, psikotropika, obat-obatan injeksi, kecuali obat insulin atau segala jenis insulin yang digunakan sendiri, dan juga implan KB. Jadi ini yang tidak boleh.
Nah, kemudian berbeda dengan resep kertas yang bisa kita tulis ITER berapa kali gitu ya. Kalau untuk resep elektronik dari telemedicine ya, jadi sekali lagi resep elektronik dari telemedicine ya Bapak Ibu dokter, kalau misalnya resep elektronik yang memang digunakan di rumah sakit tersebut ya tentu mengikuti kaidah resep pada umumnya. Jadi di sini adalah resep elektronik dari telemedicine ini hanya berlaku 1 kali, tidak ITER gitu. Nah, kemudian kan dokter sudah melakukan konsultasi gitu ya di dalam telemedicine, kemudian sudah melakukan penulisan resep secara elektronik. Nah, nanti resepnya itu akan bagaimana gitu kan, intinya kan adalah supaya pasiennya dapat obat ya. Nah, untuk hal tersebut persiapannya dapat dilakukan secara 2. Nanti akan saya gambarkan lebih jelas di belakang, ada tertutup ataupun terbuka. Secara garis besar yang namanya persiapan tertutup, jadi dari aplikasi dokter melakukan telemedicine ini, kemudian resepnya itu akan langsung nyampe ke fasilitas pelayanan kefarmasian, misalnya apotek, dan apoteknya itu yang akan langsung melayani obatnya. Ada juga yang sifatnya terbuka, jadi kalau sifatnya terbuka, resep elektroniknya itu nggak nyampe ke apotek, tapi nyampe ke pasiennya. Nanti pasiennya ini yang akan tebus sendiri ke fasilitas pelayanan kefarmasian, misalnya yang dekat rumahnya. Itu tergantung dari telemedicine yang digunakan. Nah, secara framework seperti inilah telemedicine, resep elektronik, dan nanti kita akan bahas untuk bahasan pagi ini kan memang adalah untuk memilih PSEF. Apa itu PSEF? Nah, saya gambarkan dulu dalam framework ini. Jadi, telehealth itu adalah penggunaan teknologi yang sangat luas gitu ya pada pelayanan kesehatan. Tidak cuma untuk berobat saja gitu ya, tetapi juga bahkan untuk pendidikan medis dan layanan-layanan non-klinis. Sementara telemedicine, seperti tadi yang sudah kita bahas, itu adalah pelayanan medis jarak jauh yang mencakup juga konsultasi secara online. Nah, lebih dalam di dalam payungnya telemedicine itu ada juga praktek yang namanya telefarmasi, yaitu pelayanan kefarmasian jarak jauh. Nah, tadi kan seperti sudah dibahas ya ketika dokter sudah menuliskan resep obat secara telemedicine gitu ya, kemudian menggunakan electronic prescription, tentu obat tetap harus nyampe ke pasien. Nah, bagaimana obat nyampe kepada pasien gitu ya? Nah, untuk peredaran sediaan farmasinya itu, di dalam telefarmasi ini, sebuah apotek itu bisa menyelenggarakan kerjasama dengan yang namanya PSEF. PSEF atau penyelenggara sistem elektronik farmasi, ya ini by definition di Permenkes nomor 14 tahun 2021, itu adalah sebuah badan hukum, ya jadi saya garis bawahi di sini bahwa dia harus badan hukum. Jadi nggak bisa tuh cuma bikin-bikin apps aja, nggak, harus badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik farmasi untuk keperluan fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi di sini PSEF ini tidak melakukan pelayanan kefarmasiannya. Bukan dia yang akan mengkaji resep, bukan dia yang akan menyiapkan obat-obatan, gitu ya. Bukan dia yang akan mengecek atau final checking obatnya ini sudah sesuai dengan resep atau belum, bukan. Jadi dia adalah yang menyediakan sistem elektronik kefarmasiannya. Mungkin salah satunya dengan aplikasi Android, aplikasi untuk iOS gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan web-based. Semacam itu, yang jelas dia hanya mengoperasikan sistem elektronik farmasi dan tidak melakukan pelayanan kefarmasian. Nah, oleh karena itu nanti yang namanya PSEF itu akan bekerja sama dengan apotek gitu. Jadi kembali lagi dokter di Fasiankes itu menuliskan resep elektronik ya dok ya. Terus kemudian resep elektroniknya ini akan masuk ke dalam si PSEF-nya itu. Nah, PSEF-nya ini nanti kan dia bekerja sama dengan berbagai apotek. Di sini PSEF akan memberikan informasi kepada si pasien atau masyarakat tersebut. Ini loh resepnya dari dokter, bisa ditebus di apotek A, B, C. Kalau di apotek A nanti mungkin jaraknya sekian kilometer. Kalau di apotek B, itu dari 3 obat yang diresepkan dokter hanya ada 1 aja nih, yang 2 kamu harus tebus di apotek lain. Intinya masyarakat bebas memilih mau di apotek mana dia dilayani resep elektronik dari dokter yang masuk ke PSEF itu.
Jadi demikian gambarannya. Nah, nanti ketika resep elektroniknya sudah sampai di PSEF, ya, maka apotek akan menyiapkan obat sesuai resep, ya, dan kemudian tentu nggak cuma menyiapkan obat ya, tapi juga membuat informasi obat secara tertulis. Dan kemudian obatnya akan diantarkan kepada pasien. Nah, untuk pengantarannya ini sendiri, apotek itu bisa dia punya kurir sendiri ataupun dia kerjasama lagi dengan pihak ketiga gitu ya, misalnya dengan beberapa penyedia driver online seperti itu ya, dia bisa bekerja sama lagi. Tapi kembali lagi ini yang bekerja sama apoteknya, bukan PSEF-nya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi disebutkan juga bahwa resep elektronik dari dokter, dok, itu tidak hanya bisa dilayani secara tertutup ya. Kalau tertutup kan dari dokter langsung ke PSEF, langsung ke apotek, dilayani di apotek, apotek mengirimkan obatnya kepada masyarakat atau pasien. Bisa juga resep elektroniknya ini langsung diberikan kepada pasien. Pasiennya bisa langsung beli di apotek ataupun pasiennya beli lewat kembali lagi ya, memanfaatkan PSEF ini untuk mencari apotek mana sih yang bisa melayani obat-obatan saya. Dalam PSEF ini sendiri, dia penyelenggara sistem elektronik farmasi ini sangat dipantau oleh Kementerian Kesehatan. Ya, terbukti dengan dikeluarkannya Permenkes nomor 14 tahun 2021 yang di sini membahas banyak sekali aspek tentang PSEF. Karena pokok bahasan kita di sini adalah memilih PSEF yang mana gitu ya, yang bisa kita jadikan mitra. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan. Yang pertama, PSEF itu kan harus bermitra dengan apotek gitu ya. Nah, kita harus memastikan bahwa kemitraan antara PSEF dengan apotek itu tetap menjaga akses dan mutu obat gitu. Di mana apotek yang diajak bekerja sama itu semuanya baik gitu ya, dia memiliki izin apotekernya, kemudian obat-obat yang dijual juga memiliki izin edar. Nah, ini wajib sekali ya kita pastikan gitu. Dan jangan lupa bahwa tadi kalau untuk resep elektronik dari telemedicine itu memang tidak boleh untuk melayani narkotik, psikotropik, implan KB, sediaan dalam bentuk injeksi kecuali insulin gitu ya, tidak dapat dibeli melalui telefarmasi dan melalui pelayanan PSEF ini. Nah, kemudian tadi Dr. Tami juga sudah menyebutkan mengenai keamanan data seperti itu ya. Nah, itu juga sebuah PSEF harus menyediakan sarana information technology atau IT yang pertama terkoneksi dengan sistem informasi dari Kementerian Kesehatan. Itu memang aturan dari Permenkesnya ini gitu. Kemudian, sama seperti kita di apotek ya, menyimpan resep untuk 5 tahun ke depan. Data-data transaksi obat-obatan di PSEF itu juga harus bisa diakses setiap saat dan tersimpan dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Gitu. Bukan kurang lebih, memang harus 5 tahun ya minimal. Gitu. Nah, kemudian PSEF ini dalam pelayanan resepnya dia itu dapat melayani resep yang tadi diberikan dokter dari telemedicine, ataupun kalau obat-obatnya memang bisa dibeli tanpa resep, pasien atau masyarakat tetap bisa menggunakan PSEF ini untuk mendapatkan obat bebas tersebut. Nah, PSEF yang baik itu juga nggak cuman sekedar jualan obat lah ya kasarannya, tapi dia juga harus punya fitur untuk bagaimana memverifikasi resep. Bagaimana dia bisa menyambungkan antara apotek yang menjadi rekanannya dengan dokter yang menuliskan resepnya tersebut jika ada resep yang perlu diverifikasi, misalnya dosisnya, ataupun aturan pakainya, ataupun jumlahnya, seperti itu. Dan ada fitur komunikasi real time antara apoteker dengan pasien, gitu ya. Jadi kalau pasiennya ingin bertanya dengan apotekernya mengenai obat yang dia dapatkan, itu juga bisa difasilitasi oleh PSEF-nya. Dan tentu apoteker ini wajib memberikan pelayanan informasi obat atau konseling. Sekarang masuk nih, bagaimana sih kita memilih PSEF gitu ya? Pertama-tama, tentu kita paling gampang gitu ya, adalah pilihlah PSEF yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan. Saya lompat slide dulu. Nah, ini adalah daftar PSEF yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan. Data ini saya ambil di 25 Juli 2023 kemarin ya.
ada kalau nggak salah sekitar 13 PSEF yang saat ini terdaftar ya. Dokter bisa melihat nama perusahaan dan domain-domainnya di sini ya. Mungkin beberapa sudah dokter pernah dengar ya, seperti Halodoc, Viva Health, Go Apotik, Sehatki, K24 Klik, Alo Dokter, Manjur, Klik Dokter, Good Doctor, Lifepack, Century Pharma, Priksa, Go Apotik, Kimia Farma Apotek gitu ya. Jadi kalau sudah terdaftar di daftar PSEF yang ada di Kemenkes ini, dokter bisa cek aja di psef.kemkes.go.id, itu bisa kita pastikan dulu nih untuk saringan pertama bahwa dia itu sudah melengkapi segala syarat-syarat yang dimaksudkan dalam PMK 14/2021 itu ya sudah lengkap gitu. Tapi jangan lupa juga setelah dia terdaftar kan sustainability dari pelayanannya juga harus kita perhatikan ya. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa PSEF ini memenuhi tetap dalam perjalanannya ya, memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi karena dia akan bekerja samanya dengan apotek untuk nanti melayani resep itu, e-prescription itu, maka kita kan pengennya juga obat yang nyampe ke pasiennya itu juga tetap dalam kondisi baik ya. Jangan sampai dokter sudah melakukan konsultasi dengan baik, sudah memberikan resep yang sesuai, tapi kualitas obatnya tidak oke gitu. Maka PSEF yang baik harus mampu menjaga standar supply chain atau rantai pasok. Kemudian good distribution practice gitu ya, gimana dia memilih apotek yang bisa menjaga kualitas dari mulai obatnya itu dari distributor sampai ke apotek gitu. Good pharmacy practice dan standar pelayanan kefarmasian di apotek. PSEF yang baik juga tentunya mendukung agility dan resiliensi dari sistem kesehatan. Dan berbicara tentang kerahasiaan data pasien, ini akan lebih baik lagi kalau si PSEF ini selain dia terdaftar di Kemenkes, juga memiliki sertifikasi lain yang membuktikan bahwa dia itu memang mampu menjaga kerahasiaan data-data yang dia miliki. Contohnya yang paling banyak itu adalah penggunaan atau sertifikasi ISO 27001 gitu ya. Itu adalah tentang kerahasiaan data pasien. Jadi kalau misalnya dokter mau kerjasama, tanya dulu mungkin ke PSF-nya, punya nggak sertifikasi ISO ini gitu ya, untuk kerahasiaan data pasiennya ini sendiri. Dan kemudian, ya. I'm really sorry. 5 minutes more. Siap, aman dok. Thank you dok. Dan untuk resep yang diunggah ke PSEF ini, sebaiknya dokter juga memilih PSEF yang mampu ya dok ya, menyediakan layanan bagi apoteker untuk bisa memberikan informasi juga kepada pasien. Ya, jadi ada komunikasi real time, verifikasi resep, dokter juga bisa menghubungi si apoteknya ini gitu ya, dan didukung tentunya dengan apotek yang memang ada izinnya dengan lengkap. Tuh. Nah, ini sedikit aja beberapa gitu ya, kalau misalnya dia memang sudah punya tanda daftar ya, selain tadi melihat ke webnya itu, juga dokter bisa lihat dia beneran punya tanda daftar ini enggak, ada izin operasionalnya enggak gitu ya, untuk memastikan. Dan untuk surat pernyataan komitmen bekerja sama dengan apoteknya, apotek mana saja gitu, ini tuh mereka harus punya semua, si PSEF-nya itu harus punya semua. Nah, ini sedikit saja overview dari bisnis prosesnya PSEF tuh gimana sih. Jadi kan tadi pasien atau dokter, kalau dokter nulis resep lewat apps, ordernya masuk ke sistem PSEF, PSEF-nya meneruskan resep ke apotek mitra melakukan screening resep, kalau resep memenuhi persyaratan, ini berarti di kolom yes, kalau misalnya belum, itu harus konfirmasi dulu kan ya dok ya, dengan dokter via chat. Terus kemudian kalau sudah semuanya sudah oke, maka dikirimkan link pembayaran ke pasien. Terus kemudian pasiennya melengkapi informasi pengiriman, melakukan pembayaran, di-prepare obatnya, di-packing obatnya, di-delivery. Balik lagi ya, untuk delivery ini bisa kerjasama dengan pihak ketiga ataupun apoteknya punya kurir sendiri, pasien menerima obat. Jadi kurang lebih untuk PSEF itu di bagian order masuk ke sistem PSEF-nya, terus dia yang akan meneruskan resep ke apotek mitra, membuat link pembayaran gitu. Selebihnya itu memang dikerjakan oleh apotek karena memang yang melakukan pelayanan kefarmasiannya tetap adalah apotek. So this is my last slide. Sedikit take home message dari saya bahwa saat ini kita sudah nggak bisa berpaling lagi ya. Telemedicine dan telefarmasi ini pasti akan terus ada meskipun pandeminya sudah berakhir gitu ya, karena ini ada untuk mendekatkan layanan kesehatan dengan masyarakat, di mana persepan elektronik sebagai salah satu bagian
atau pekerjaan dari telemedicine itu dapat dibantu pelayanannya oleh PSEF atau penyelenggara sistem elektronik farmasi. Di mana PSEF sekali lagi saya tekankan hanya mengoperasikan sistem elektronik farmasinya saja, sedangkan pelayanan kefarmasian tetap dilakukan oleh apotek mitra. Dan dalam pemilihan PSEF nih untuk pelayanan e-prescription kita harus memperhatikan standar-standar yang harus mereka penuhi, harus terdaftar di Kemenkes Republik Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Dani sebagai moderator. Selamat pagi. Thank you very much. Boleh beri applause Ibu Yovita memaparkan dengan luar biasa. Thank you very much Dr. Ibu Yovita. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Saya mau cek dulu di HP saya. Ada yang dari Zoom nggak? Pertanyaannya nih, rekan-rekan kita yang di luar sana. Rasanya belum ya, rasanya belum. Oke, saya buka kesempatan untuk audiens yang ada di auditorium Universitas Kristen Maranatha untuk mengangkat tangannya apabila ada yang ingin ditanyakan. Agaknya penjelasan Ibu Yovitanya jelas banget nih ya. Makanya ini semua sudah merenungkan. Oke. Ibu Yovita, oh iya, Ibu, silakan, Dokter. Silakan Bu, dari nama dan dari mana? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Yovita. Selamat pagi, Dok. Ya, saya Fitri. Saya dari PT Kereta Api Indonesia. Ya, saya dari Yogyakarta ini bersama teman-teman dari PT Kereta Api juga. Para dokter dari PT Kereta Api Indonesia, kami ya ada dari Jogja, dari Semarang, ya rame ya. Jogja, Semarang, Jogja 2 orang, dari Medan juga ada, dari Padang juga ada. Ya, baik, sangat menarik mengenai telemedicine ya, Dr. Yovita. Kadang ada beberapa pasien yang melakukan telemedicine, Dok. Semenjak era COVID ini kan banyak ya yang telemedicine. Nah, pada satu kondisi saya pribadi ya, beberapa kali memang meresepkan resep dengan telemedicine, tapi biasanya resepnya hanya berupa chat, Dok. Jadi, misal via WA ya, jadi untuk pemberian obat dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti itu, terutama untuk yang resep antibiotik ya Dok ya, itu terkadang pasien kami itu ditolak oleh apotek ya, karena resepnya hanya berupa chat WA gitu. Mungkin apakah ada solusinya Dok untuk seperti itu, lebih kemudahan untuk pasien, karena kan nggak mungkin juga ya kami membawa belangko resep kemana-mana. Kalau pada saat kondisi tertentu, biasanya kami tulis di belangko resep seperti itu, kemudian itu kami foto dan itu yang dipakai untuk pasien untuk mengambil obat di apotek. Tetapi kalau misalnya sudah di luar jam dinas, biasanya kami hanya berupa chat WA. Ya, mungkin ada insight dari Dr. Yovita. Terima kasih, selamat pagi. Oke, I see the point. Ibu sebelum jawab, saya mau tanya dokter, kalau dokter udah pernah melayani pasien di atas keretanya sambil goyang-goyang gitu? Oh gitu ya Dok ya? Luar biasa ya. Saya belum pernah tuh Dok. Boleh juga sekali-sekali ya melayani pasien sambil kereta jalan gitu. Oke, Ibu Yovita langsung saja. How about electronic prescription? Baik, terima kasih Kak Dokter. Tadi punten berarti dokter tidak bekerja sama dengan PSEF ya Dok ya? Maksudnya dokter melakukan telemedicine-nya misalnya by WA aja gitu ya Dok ya? Ya sedikit betul, by WA. Baik, oke. Only by WA. Iya, exactly. That's why Dok, kita kalau untuk pelayanan e-prescription yang lebih baik, lebih better, dokter melaksanakan telemedicine, terus kemudian bekerja sama nih Dok dengan si PSEF ini. Karena PSEF ini seperti tadi bagan yang saya sampaikan, dia itu sudah menyediakan fitur gitu ya, untuk dokter bisa menuliskan resep elektronik yang nanti kemudian resep elektroniknya itu mau pasiennya tebus sendiri ataupun pasiennya itu langsung bekerja sama dengan apotek yang sistem tertutup lagi lebih bisa. Karena kalau misalnya hanya via chat WA, Dok, itu bukanlah resep yang
Legal. legal, karena balik lagi pernyataan atau yang namanya resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker gitu ya, untuk menyediakan obat baik secara tertulis maupun secara elektronik. Nah, secara elektroniknya itu tadi yang dibahas lagi itu ya, bagaimana electronic prescription itu bisa. Jadi kelengkapan resepnya memang tidak ada dan pasti tidak akan dilayani oleh apotek. Nah, caranya bagaimana ya? Tadi yang pertama ya, kalau misalnya memang dari kereta api ingin ajak gitu ya untuk telemedicine-nya ini target pasarnya cukup oke, ya better bekerja sama dengan PSEF. Itu dari sisi legalitas nanti pelayanan obat-obatannya lebih akan lebih baik lagi, lebih legal. Dokter juga dari sisi meresepkan juga legalitasnya lebih terjaga. Atau yang kedua ya terpaksa punten pisan bawa-bawa belangko resep, meskipun ya belangko resep yang difoto gitu ya, itu juga sebenarnya bukan adalah resep yang legal sih, gitu. Karena kalau kita bicara resep tertulis, kita butuh aktualnya. Oke, thank you. Gitu. I see the point. Dok, so you must have a partnership with SPF. Ya. Gitu, Bu Yovita. Iya, lebih baik seperti itu, Dok. Dari sisi legalitas itu jauh lebih aman. Dan Ibu Yovita menyarankan kita semua para dokter membawa resep di kantong kita. Kalau mau itu dan menuliskan dan menyarankan. Atau bawa handphone yang ada telemedicine ini. Oke, next question please. Mudah-mudahan terjawab ya dari Ibu Yovita ya. Oke. Lagi ada mahasiswa atau kelas yang ingin juga bertanya nih, calon-calon dokter. Oke. Ibu di belakang, Bu Yovita, sebentar ya, saya perlu jalan sebentar. Silakan. Terima kasih. Saya Darmiana dari RSUD Sumedang, Dr. Yovita. Saya ingin tahu untuk elektronik resep ini kapan deadline-nya. Jadi maksudnya kan seperti Rekamedik itu kan nanti Desember, karena saya belum tahu untuk regulasinya. Adakah jadi batasan kapan semua harus menggunakan elektronik resep? Terima kasih. Baik, saya pribadi. Ini dari mana ya tadi? Sumedang ya, tetangga kita yang sekarang makin dekat gara-gara Cisumdawu ya dok ya. Oke, silakan Bu Yovita. Baik, saya pribadi belum tahu kalau untuk dari sisi nasional itu ada deadline-nya atau tidak. Tapi most likely ketika kita sudah melakukan ya elektronik rekam medis gitu ya, biasanya itu dulu gitu ya, langsung kemudian nanti prescription-nya juga jadi elektronik. Tapi sampai sejauh ini sih kalau dari saya pribadi belum mengetahui. Mungkin kalau dari pengurus daerah masing-masing punya deadline, malah lebih bisa ditanyakan Bu, deadline-nya kapan dan aplikasinya pakai apa gitu mungkin. Mohon izin. Terima kasih Bu Yovita. Saya sebenarnya senang banget nih ngebahas ini nih ya, resep ya, karena kita berhubungan banget nih ya. Kunci kita kan resep kadang-kadang ya. Tapi maaf ya Bu Yovita, MC sudah toel-toel saya. Dokter Dani udah pada mau ngopi kelihatannya nih. Udah cukup lelah mendengarkan Dokter Tami dan Yovita pagi hari ini. Karena tadi kita mulai pagi. Mohon maaf ya Ibu ya. Ya. It's okay. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi. Boleh beri aplaus ya buat Ibu Yovita ya. Penghargaan setinggi-tingginya dari PDUI dan IAI dalam acara PIT PDUI IAI 2023 sudah bersedia memberikan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan sesi ini kepada MC Bu Risna dan Mas Diki. Mangga. Terima kasih Dokter Dani.